Mata pelajaran bahasa Indonesia Pak hari ini. Bu Mulyani, ready bahasa sama KJ-nya? Siap. Username password Bu Septi? Siap. Ruangan gimana? Protek? Lancar. Aman, lancar. Dokumentasi ya Bu Prames? Siap. Kayaknya tadi ada beberapa bermasalah gimana? Keyboard Pak. solusinya? Keyboardnya Tekan huruf M nggak mau keluar. nggak mau keluar. Huruf M aja. Iya. Password. Udah sih udah lancar sekali lagi Udah sekarang. lancar. Pakai on screen keyboard. Oh, sorry. Kebiasaan siswa? Pas hari ini Pak Iwan? Alhamdulillah, tadi mulai jam 6.30 berakhir jam 6:50. Anak-anak sudah bisa diarahkan, terutama tentang kedisiplinan, skill khusus penempatan HP dan juga peletakan tas di ruangan. Insya Allah semuanya. Nah itu mungkin perlu ditambahkan, tadi kan kasusnya ada beberapa yang menurut analisa Bu Adi itu anaknya gimana grogi ya. Nah itu mungkin waktu pembiasaan juga perlu disampaikan, harap tenang, menghadapi segala situasinya gitu. Siap, Pak. Nanti besok mungkin perlu ditambahkan itu. Kita sampaikan. Pak Idrus tadi itu ada sedikit masalah karena di ruang berapa? Ruang 6 ya? Anak nggak bisa masuk Ya ruangan. gagal login Pak, itu karena keyboard mereka tidak tampil, jadi penggunaan on screen keyboard baru bisa. Udah lancar Pak, alhamdulillah. Oke, buat si anak. Ya keyboard si anak tidak bisa. iya. Oh, bukan kita ya? Bukan kita, keyboard si Baik. anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers, kembali lagi bersama saya, Salsa, di Man 22 TV, Jakarta. Hari ini pada tanggal 13 Maret 2023 sedang berlangsung Asesmen Madrasah atau AM di Man 22 Jakarta. Asesmen Madrasah akan berlangsung pada tanggal 13 sampai 21 Maret 2023. Seperti apa informasi lebih lengkapnya? Sekarang saya sudah bersama Kepala Madrasah Man 22 Jakarta, Bapak Dr. Andes Usman Ali MPFis. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Di mana Salsa? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oke Pak, di hari ini itu kan sedang berlangsungnya asesmen madrasah nih Pak. Iya, dimulai hari ini. Iya, sebelumnya itu kan namanya ujian madrasah tuh Pak. Kira-kira perbedaan dari ujian sama asesmen itu apa sih Pak? Baik, untuk esensinya sebenarnya sama ya. Iya. Tapi memang karena peraturan baru ini yang kurikulum merdeka, jadi istilah-istilah nanti arahnya diganti semua dengan bahasa asesmen. Tapi hakikatnya nanti memang berbeda secara struktur dan sebagainya. Contoh soal-soalnya juga akan berbeda. Ini kalau asesmen itu lebih menggali ya, lebih menggali, tidak hanya sekedar ABCD gitu. Jadi kemungkinan nanti bisa menggali literasinya dan seterusnya. Oh, oke Pak. Ya. Jadi kalau asesmen itu lebih luas cakupannya gitu ya Pak? Lebih detail dalam penilaiannya. Oh oke Pak. Terus juga pada yang tahun-tahun ini udah nggak ada ujian nasional kan tuh Pak? Ujian nasional udah nggak ada dari tahun lalu. Tahun lalu udah nggak Iya. ada juga. Jadi udah diganti nggak- sama asesmen. Cukup sampai asesmen. Sudah bisa untuk menentukan kelulusan. Oh iya paham Pak. Untuk persiapan buat ada asesmen madrasah ini tuh apa aja sih Pak? Cukup panjang ya persiapannya untuk kita. Kita sudah menyiapkan mulai dari workshop pembuatan soal. Iya. Jadi guru kita latih bagaimana membuat soal yang bagus untuk asesmen ini. Di samping itu juga kita soal direview. Jadi dikoreksi dulu sama pengawas. Itu soal sudah layak belum lah bahasanya seperti itu. Iya. Jadi panjang, terus kita bentuk panitia dan seterusnya, rapat-rapat panitia, cukup panjang persiapannya. Jadi kalau asesmen itu per sekolah atau gimana tuh Pak soal-soalnya? Untuk tahun ini dari surat yang disampaikan kepada kita itu diserahkan full kepada satuan pendidikan. Jadi mulai pembuatan soalnya sampai bagaimana menentukan ruang dan sebagainya itu semua diserahkan ke satuan pendidikan. Hari ini kan masih hari pertamanya nih Pak. Gimana nih Pak pelaksanaannya sejauh ini? Baik,
kita di samping tadi menyiapkan guru, kita juga menyiapkan fasilitas. Karena kita mulai tahun ini menggunakan aplikasi Bimasoft. Ya, jadi untuk ujiannya atau asesmennya itu kita menggunakan aplikasi. Jadi online tapi online lokal. Online lokal. Jadi kita sudah siapkan jaringan, hanya masih ada sedikit kendala, servernya belum ngangkat. Nah, jadi masih pakai server tiap ruangan. Ke depan insya Allah lebih canggih lagi. Itu nggak perlu ada laptop di ruangan, langsung cukup server di ruang panitia. Ya, jadi satu server aja Pak. Satu server. Amin Pak. Untuk terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk para peserta didik kelas 12 itu gimana Pak? Baik, ya sebetulnya kita ingin asesmen itu juga merupakan satu langkah awal bagi mereka bagaimana mengikuti seleksi berikutnya, yaitu untuk masuk perguruan tinggi negeri yang bagi mereka belum dapat lewat jalur undangan atau SNBP sekarang bahasanya. Itu paling enggak kan harus ada tes mandiri atau TPK dan seterusnya. Nah itu di asesmen madrasah saya berharap sudah mulai buat belajar tuh. Makanya soal arahnya nanti ke sana. Soal yang dibuat guru itu arahnya bisa untuk itu. Jadi tingkat kesulitannya, kemudian tingkat literasinya seperti itu. Jadi sudah sedikit sulit lah, dibikin sedikit sulit soal asesmennya. Itu kedepannya seperti itu. Sehingga menjadi bekal anak-anak kita yang begitu lulus ikut ujian yang terpaksa harus ikut ujian baik mandiri ataupun UTBK tidak terlalu kesulitan. Ya, jadi udah biasa dulu nih ya Pak. Baik Bapak, terima kasih ya Bapak. Baik, sama-sama. Sukses selalu buat Man 22 TV Jakarta. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nah viewers, sekian wawancara singkat saya bersama Bapak Dr. Andes Usman Ali MPvis. Seperti apa pelaksanaannya di lapangan? Rekan saya Kansa akan melaporkan dari Man 22. Baik, terima kasih Salsa. Viewers, hari ini adalah hari pertama pelaksanaan AM tahun 2023 di Man 22 Jakarta. Kepanitiaan ini langsung dipantau oleh Bapak Kepala Man 22 Jakarta yang sejauh ini berjalan dengan lancar. Dimulai pada pukul 6.30, seperti biasa, acara dimulai dengan pengarahan dan langsung masuk ke ruangan masing-masing. Setiap hari, ada 2 mata pelajaran yang diujikan, yang dijadwalkan selesai pada pukul 12 siang. Kepala madrasah bersama Wakahumas menyempatkan diri untuk kunjungan monitoring ke beberapa kelas, memantau jalannya AM dan meninjau kelancaran pelaksanaannya, baik di kelas reguler maupun asrama. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini sudah bersama saya Ibu Ade Nikmah, selaku Ketua Panitia AM Man 22 Jakarta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Kansa. Alhamdulillah Bu, baik. Baik Ibu, sebelum saya bertanya mengenai proses pelaksanaan AM ini, saya mau bertanya dulu, apa sih bedanya AM dengan UM itu Bu? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk ujian nasional dia kan soalnya dari pusat, soalnya sama untuk seluruh sekolah di Indonesia. Sementara kalau untuk asesmen madrasah ini memang soal dibuat oleh guru masing-masing. Jadi memang soal yang diujikan ke peserta didik memang soal yang memang benar-benar dipelajari oleh peserta didik dari kelas 10 sampai di kelas 12. Baik, jadi untuk AM ini berbeda Ibu dengan sekolah lain? Iya betul, soalnya berbeda-berbeda gitu. Baik Ibu, bagaimana sih persiapan dan perbedaan dengan yang tahun lalu? Baik, untuk tahun lalu kita masih soalnya online gitu, walaupun peserta didiknya hadir ke sini. Nah untuk tahun ini kita menggunakan aplikasi Bimasoft, jadi dia semi offline gitu, mirip seperti UN, di mana untuk keamanan soalnya insya Allah bisa terjaga dengan baik sehingga anak-anak bisa mengerjakan soal dengan tingkat kejujuran yang kita harapkan. Baik Ibu, untuk teknisnya sendiri apakah ada kendalanya Bu? Untuk teknis kendalanya alhamdulillah sih berjalan dengan lancar, karena kita untuk AM ini memang persiapannya cukup lumayan. Bapak Ibu gurunya diminta untuk membuat soal, kemudian soalnya kita validasi apakah bisa tayang atau tidak di laptop siswa. Dan sejauh ini
Paling kendalanya itu ya mungkin di laptop siswa ada yang tiba-tiba down atau gimana gitu. Tapi dari panitia sudah menyiapkan cadangan laptop sehingga siswa semua bisa melaksanakan ujian dengan baik. Oke Bu, yang terakhir Ibu, apa sih harapan Ibu untuk AM tahun ini dan pesan Ibu untuk kelas 12-nya? Baik, harapannya tentu saja kita semua ingin ya AM berlaksana dengan lancar, peserta didik mengerjakan soal dengan integritas kejujuran yang tinggi, dan tentu saja harapannya nilainya bagus ya, nilainya tinggi, siswa mempersiapkan diri sehingga hasilnya bisa baik gitu. Harapannya untuk kelas 12 tentu saja mereka harus punya semangat yang tinggi agar bisa meraih perguruan tinggi negeri yang mereka inginkan dengan cara-cara yang jujur dan baik gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya, semoga lancar terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viewers, itulah wawancara singkat saya dengan Ibu Ade Nikmah selaku Ketua Panitia AM 22 Jakarta. Saya kembalikan kepada Salsa. Baik, terima kasih Kansa. Nah viewers, itulah asesmen madrasah atau AM hari pertama di MAN 22 Jakarta. Bersama saya, Salsa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.